Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 1, periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumaidi SPD dengan NIM PPG 2237245366 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK Sultan Ageng Tirtayasa Provinsi Banten, Indonesia. Saya juga adalah seorang guru di SD Negeri Serawi, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, yaitu SD Negeri Serawi, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan topik A. Bagian tubuh tumbuhan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ada yang kurang baik kah? Tidak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk saudara Iki. Silakan maju. Amin. Terima kasih Iki. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Yes. Semuanya silakan berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Supaya serentak, Bapak hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, saya berperan untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Hari ini Bapak mau mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, semua hadir ya? Oke. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sesuai perjanjian kita kemarin, apakah sudah ada yang membawa tanaman? Sudah. Oke. Silakan tanamannya diletakkan di tengah. Oke. Kemarin kan perjanjian kita satu kelompok itu satu tanaman. Oke.
Silakan lihat tanamannya masing-masing. Yang terlihat, apakah apa bagian tanaman itu? Ah, ya. Apakah tanaman yang ada ini, yang kalian bawa, sama dengan yang di sekitar kita? Contohnya yang di lingkungan sekolah? Tidak ada atau sama? Ada yang sama, ada yang tidak. Karena kan kayak lidah buaya sama kelapa itu tidak ada di sekolahan kita. Kalau cabai kan ada di kebun kita. Kemudian ada asam ada di belakang sekolah. Kan kelapa tadi jeruk tidak ada di sekolahan kita. Selanjutnya, Bapak mau tahu nih, makanan favorit kalian dari buah atau sayur? Silakan. Boleh dari kelompok 1 dulu. Anggur. Oke, suka makan anggur? Ya. Oke, anggur ya. Kelompok 2? Durian. Suka makan durian? Oke. Kelompok 3 apa? Suka makan apa? Sayur. Sayurnya apa? Bayam. Oh ya, bayam. Oke, kelompok 4? Buah anggur juga. Oh, sama durian. Oke, gak apa-apa. Nah, dari buah-buahan yang kalian makan tadi, itu kan adalah termasuk dalam bagian tubuh tumbuhan. Oke. Contoh seperti bayam. Bayam tadi kan itu adalah daun. Daun yang dimasak menjadi sayur. Kalau buah kan bisa langsung dimakan. Kalau buah. Kemudian ada contoh yang lain seperti brokoli. Brokoli itu kan sebenarnya bunga yang belum matang. Kemudian dibuat jadi sayur. Kemudian ada yang namanya ubi jalar atau kentang. Nah, kalau kentang itu dari batang yang biasa kita makan. Kemudian ada wortel sama jawau atau ubi. Nah, itu biasanya dari akarnya, dari bagian akar. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, nah, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Jadi, kira-kira tahu arti kata mengidentifikasi? Nah, mengidentifikasi itu artinya mencari tahu bagian-bagian tumbuhan, kemudian mendeskripsikan itu Bun Pian menceritakan fungsi-fungsinya. Jadi bisa Bun Pian menyebutkan fungsinya, misalkan daun fungsinya apa, batang fungsinya apa, akar fungsinya apa. Nah, begitulah. Oke, kita lanjutkan. Nah, silahkan lihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS untuk kelas 4, topik A, bagian tubuh tumbuhan. Tahukah kamu, tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian loh? Tadi sudah diperlihatkan manfaat-manfaat bagian tubuh tumbuhan bagi kita. Ingatlah tadi, ada yang untuk buat rumah, kayunya, ada yang untuk makanan, sumber makanan, ada yang untuk bernapas menjadi oksigen yang kita hirup. Nah, dan selanjutnya silahkan buka halaman 4. Nah, silahkan baca materi secara singkat. Nah, silahkan Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca. Nah, yang di dalam buku sama kan dengan yang di video tadi? Sama. Jadi, bagian tumbuhan-tumbuhan itu apa aja tadi? Akar, batang, bunga, biji, buah. Iya. Kemudian, cobalah yang memotong bagian
daun, potong sedikit. Coba lihat, ada airnya di dalamnya? Coba silakan potong tanaman yang pian bawah sedikit aja. Nah, silakan. Kalau yang mangga itu dari anunya lah. Kalau kelapa kali motongnya. Tuh ada Bapak. Nanti lihat dari kawan yang lain lah. Ada nggak kayak air gitu? Ada. Nah, artinya air itu sampai ke daun dengan melewati batang yang diserap oleh akarnya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bagian tumbuhan yang kita amati adalah, hari ini yang kita amati adalah batang dan akar. Jelas? Selanjutnya, apa kira-kira fungsi dari bagian batang dan akar tersebut? Ya, akar menyerap air. Ya, batang menghantarkan air dan nutrisi makanan. Ya, betul sekali. Oke. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang pertama. Silahkan lihat ke depan. Sebelum menjawab, kita lihat ke depan dulu. Nah, apa saja bagian tumbuh-tumbuhan dan apa saja fungsinya? Nanti itu kan bagan, itu bon isi setelah melihat ini. Bapak lanjutkan. Nah, bagian tumbuh-tumbuhan seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya satu bagian aja tidak ada, maka tumbuhannya akan mati, ya. Nah, bagian tubuh tumbuhan yang pertama ada bunga, itu yang paling atas. Kemudian ada buah, ada daun, ada batang dan akar. Ini tumbuhan tomat lah. Nah, untuk akar sering ditemukan di bawah permukaan tanah. Akar menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar juga berfungsi sebagai penyokong dan pengikat tumbuhan pada tanah. Kemudian mengenal akar lebih jauh. Nah ini, akar itu terbagi dua lah. Jadi ada akar tunggang, ada akar serabut. Kalau akar tunggang, yang ini. Kalau akar tunggang mempunyai akar utama, nanti dari akar utama yang sampai ke bawah itu ada akar cabang-cabang yang di tanahnya, yang menyebar supaya tanaman itu bisa kuat. Jadi akar utama itu adalah dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Sedangkan untuk akar serabut tidak ada akar utama. Jadi hanya ada dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar kecil dan cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah itulah perbedaannya lah dari LKPD ini. Jadi tujuannya tadi mengamati bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Silahkan cari informasi mengenai tugas dan bagian tumbuh-tumbuhan, kemudian tulis sesuai bagian pada gambar di bawah. Oke, silahkan ditulis. Kalian boleh menggunakan buku di halaman 4 untuk menjadi referensi. Nah, ini kan ada di halaman 4. Silahkan digunakan. Nah, silahkan gunakan di halaman 4 sebagai referensi. Silahkan jangan lupa untuk menulis nama, kelas. Nah, lihat panahnya lah. Panahnya itu kemana? Yang garis putus-putusnya itu. Ke bagian batang yang mana? Atau ke bagian pohon yang mana? Oke.
Selanjutnya Bapak akan menyerahkan ini RKPD kelompok. Ini nanti Bapak jelaskan untuk cara mengerjakannya. Untuk cara mengisinya, ini lihat bagian tanaman yang kalian bawa. Oke, lihatlah. Di sini Bapak sebutkan ada 5. Nah, jadi tulis di sini nama kelompok, habis itu kelas berapa. Nah, nama kelompok itu kita sepakati namanya dari tanaman yang kalian bawa aja lah, supaya lebih mudah. Jadi nama tanaman, habis itu bagian tumbuhan-tumbuhannya tulis di sini, fungsinya untuk apa. Tulis fungsinya secara singkat aja, nggak usah panjang. Kemudian keterangannya, nanti ada keterangannya di bawah. Nah, isi. Contohnya misalkan lidah buaya. Lidah buaya memiliki batang yang basah, berarti batangnya fungsinya untuk apa, kemudian keterangannya berbatang basah. Bisa? Oke, silakan dilaksanakan. Satu orang yang ketua aja. Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk menulis. Nanti setelah selesai kita presentasikanlah. Untuk akar, nih. Kita langsung ke media ajar yang asli lah. Jadi akar ini pohon rambutan. Nah, yang namanya akar tunggang, yang ini. Keterangannya itu tergantung bagiannya, kan ada di bawahnya. Silakan. Nah, kalau akar tunggang seperti ini yang asli. Jadi, akar-akar kecil akan tumbuh di bagian akar utama seperti ini. Terus untuk rambutan, ini jenis berbatang kayu. Makanya ini batangnya kan keras. Kayak untuk rambutan. Nah, sekarang bandingkan dengan tanaman yang berbatang basah. Serai ini jenis berbatang basah. Akarnya serabut. Kenapa jadi serabut? Tidak ada akar yang utama seperti ini. Jadi akarnya hanya ada yang seperti ini. Nih, yang kecil-kecil. Nah, jadi kalau yang akar serabut itu lebih mudah untuk dicabut. Beda dengan yang ada akar utama. Karena biasanya yang tumbuhan yang punya akar tunggang biasanya adalah tumbuhan yang bisa tumbuh tinggi. Nah, contohnya mangga, rambutan, jambu, dan lain-lain lah. Beda dengan yang tanaman serabut. Serabut itu biasanya tidak ada yang tinggi. Contohnya ya kayak tanaman serai ini tadi. Nah, ini kan tidak tinggi. Paling setingginya sampai mana nih? Sampai pinggul Bapak. Nah, kemudian daunnya, nih, kalau yang sejajar, maka daunnya berpanjang kayak ini. Contohnya kan padi, ilalang. Nah, kemudian kalau yang menyirip seperti ini. Nah, punya lebar daunnya. Nah, sekarang Bapak contohkan lagi satu yang tanaman rumput. Nah, tanaman rumput. Ini masuk akarnya juga, kalau rumput itu juga serabut. Makanya kalau tanaman rumput kan biasanya tidak ada yang tinggi. Kalau untuk rumput. Nah, ini mirip jenis ilalang. Makanya untuk berkembang biak kalau rumput biasanya pakai ini bunganya yang menyebarkan serbuk sari dan lain-lain. Jadi tidak ada buahnya. Ada yang sudah? Oke. Kelompok lain? Kelompok 3, kelompok 2? Sudah belum? Oke, sudah. Nih. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah. Kita lanjutkan. Oke, silahkan kelompok pertama.
perwakilan satu orang berdiri untuk membacakan hasil laporannya. Oke, kelompok lain dengarkan, silakan. Ya, nama tanamannya juga disebut. Fungsi menghantarkan air ke tanaman dari batang basah. Daun fungsinya tempat tumbuhan membuat makanan ke tanaman daun yang sejenis. Iya. Terima kasih untuk kelompok satu. Silakan untuk kelompok lain untuk yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tanaman lidah buaya. Silakan nih kalau ada yang tanyakan. Tidak ada. Oke, setelah melihat kelompok, sebelum dikumpul kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu semua. Oke, siap? Oke. Seperti yang Bapak ajar ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Oke. Oke. Silakan dulu ada yang ditanyakan untuk bagian-bagian tumbuhan yang hari ini. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang berbeda-beda. Contohnya seperti tumbuhan ini tadi, lidah buaya. Itu berbeda kan? Nah, tapi fungsinya sama. Walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi fungsinya sama. Tadi Bapak minta untuk menjawab dulu atau menilai hasil materi kelompok lain tadi. Oke, silakan nih. Ini nama kelompok yang di atas, itu nama kelompok kalian. Kemudian nama kelompok yang di bawah, yang ada 3 ini, nama kelompok yang kalian nilai. Contoh, kelompok 4 menilai berarti kelompok 1, 2, dan 3. Nah, silakan kalau presentasinya menurut kalian lengkap, maka silakan dicontreng di nomor 4. Nomor 4. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap, silakan contreng ke nomor 3. Nah, ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak, paham aja? Oke. Kelompok 2. Selanjutnya Bapak akan bagi asesmen formatif. Nah, silakan untuk menjawabnya lingkari pilihan yang benar ya. Satu orang satu. Ya, sini silakan. Nah, satu orang satu. Ya, silakan lingkari jawaban yang benar lah. Habis sudah? Sesuai jawaban yang benar, bulati. Diberi tanda bulatan lah. Hah? Ya, sesuai ini kan sebutkan manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Lah? Jadi tulisnya di sini. Oke. Kita lanjutkan pembelajarannya. Bagaimana tadi pembelajarannya? Kesimpulannya? Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya seperti apa tadi? Yang kalian pelajari tadi tentang? Kemudian?
Bagian tumbuhan ada Ada 5 atau 6? 6 kayaknya. Oke, yang pertama dulu kita sebutkan. Akar, batang, buah, biji, bunga, dan daun. Oke. Kalau di buku pelajaran kalian itu hanya ada 5 kan? Karena nanti itu ada di pelajaran selanjutnya. Bukan kurang, tapi memang ada 5 aja dulu untuk sementara. Jadi untuk bagian biji nanti itu ada di bagian selanjutnya, di pelajaran selanjutnya. Nah sekarang ini akan Bapak bagikan lembar refleksi. Silakan jawab masing-masing. Bagaimana perasaannya hari ini? Satu orang satu. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Nah, kalau yang lidah buaya lah itu mengandung antioksidan kan? Jadi manfaat antioksidan itu salah satunya adalah mencegah penuaan. Yang kedua itu manfaatnya untuk mencegah penyakit kanker dan jantung. Jadi sebenarnya bermanfaat ya tanaman lidah buaya. Nah, kalau mangga itu tanamannya banyak vitamin C-nya. Pak, sebutin aja yang dipilih harus sebutkan terus. Oke, sudah silakan kumpul. Oke, Aulia sudah benar? Sudah benar. Oke, Bapak mau lihat punya Fatimah dulu. Ya, di Fatimah juga sudah benar. Iya. Apa? Oke, sudah. Oke. Tinggal kelompok 2 lagi. Silakan kelompok 2 kalau sudah dikumpulkan tugasnya. Iya. Kami hanya mengerti ada pintar. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita pelajari ini tentang bagian-bagian tumbuhan, nanti pelajaran selanjutnya tentang fotosintesis yang ada di bagian daun. Ingatlah. Oke, untuk menutup acara kegiatan pembelajaran, silakan sebelum kita pulang, maka kita berdoa dulu. Silakan, Iki. Inna insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih Iki. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.